Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sasa Sabila dengan NIM 1804364 akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan untuk tugas perkuliah minggu ke-11 Sistem Informasi Manajemen. Pertama, berasal dari buku Balzan halaman 198, yaitu tentukan sistem pendukung keputusan DSS dan sistem pendukung keputusan grup GDSS dan jelaskan perannya dalam bisnis. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer interaktif yang memfasilitasi sejumlah pembuat keputusan bekerja sama dalam kelompok dalam menemukan solusi untuk masalah yang tidak terstruktur. Mereka dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mengambil masukan dari banyak pengguna yang berinteraksi secara bersamaan dengan sistem untuk sampai pada keputusan sebagai sebuah kelompok. Alat dan teknik yang disediakan oleh sistem pendukung keputusan kelompok meningkatkan kualitas dan efektivitas pertemuan kelompok. Groupware dan alat berbasis web untuk rapat elektronik dan konferensi video juga mendukung beberapa proses pengambilan keputusan grup, tetapi fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan komunikasi di antara para pembuat keputusan. DSS banyak digunakan dalam bisnis dan manajemen. Dashboard eksekutif dan perangkat lunak bisnis lainnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, identifikasi tren negatif, dan alokasi sumber daya bisnis yang lebih baik. Karena DSS, semua informasi dari organisasi manapun direpresentasikan dalam bentuk grafik, yaitu grafik secara ringkas yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Contoh lain termasuk petugas pinjaman bank yang memverifikasi kredit pemohon pinjaman atau firma teknik yang memiliki tawaran pada beberapa proyek dan ingin tahu apakah mereka dapat bersaing dalam hal biaya. Pertanyaan selanjutnya yaitu masih pada buku Balzan, yaitu tentukan sistem pakar dan jelaskan peran yang mereka mainkan dalam bisnis. Sistem pakar adalah aplikasi komputer yang menggabungkan peralatan komputer, perangkat lunak, dan informasi khusus untuk meniru, nalar, dan ahli manusia. Sebagai cabang dari kecerdasan buatan, sistem pakar memberikan nasihat dan penjelasan khusus disiplin ilmu kepada penggunanya. Sementara kecerdasan buatan adalah bidang luas yang mencakup banyak aspek pemikiran yang dihasilkan komputer. Sistem pakar lebih difokuskan secara sempit. Biasanya sistem pakar berfungsi paling baik dengan aktivitas atau masalah tertentu dan database terpisah dari fakta, aturan, kasus, dan model bisnis. Sistem pakar digunakan secara luas dalam pengaturan komersial dan industri, termasuk kedokteran, keuangan, manufaktur, dan penjualan. 4. Peran interaktif membentuk aktivitas sistem pakar yaitu mendiagnosis, menafsirkan, memprediksi, dan menginstruksikan. Dengan menggabungkan umpan balik dan berbagai kombinasi kurikulum diagnostik, interpretatif, dan prediktif, sistem pakar dapat menjadi tutor pribadi yang disesuaikan dengan baik atau kelas kelompok yang seperlunya dikembangkan dan terstandarisasi. Struktur berbantuan komputer berkembang pesat sebagai bidang penyelidikan pengembangan untuk bisnis. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 masih pada buku Balzan halaman 198, yaitu bagaimana seorang manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Manajer dapat menggunakan otomatisasi, perampingan, dan rekayasa ulang proses bisnis untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan cara berikut ini. Yang pertama, mempersingkat proses bisnis dengan mengurangi jumlah langkah melalui penghapusan yang tidak perlu. Yang kedua, otomatisasi mengurangi biaya operasional dengan mengkomputerisasi tugas yang dilakukan karyawan secara manual. Dan yang terakhir, bisnis proses re-engineering meningkatkan proses dengan merombak alur kerja untuk mencapai faktor penentu keberhasilan perusahaan dan indikator kinerja utama. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Apa itu kecerdasan buatan? Apa saja 5 jenis sistem pada kecerdasan buatan dan aplikasi artificial intelligence apa yang menawarkan nilai bisnis terbesar? Artificial intelligence mensimulasikan pemikiran dan perilaku manusia seperti kemampuan untuk bernalar dan belajar. 5 jenisnya adalah sistem pakar, jaringan neural, algoritma genetika, agen cerdas, dan virtual reality. Nilai
bisnis terbesar di Pulau dari penggunaan sistem pakar. Ini karena mereka diprogram untuk menemukan solusi yang akan dimiliki oleh seorang ahli. Ini lebih baik daripada memiliki seorang ahli di tangan karena lebih murah dan tersedia untuk digunakan setiap saat. Pertanyaan selanjutnya yaitu berasal dari buku referensi lainnya. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan contoh keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS serta contoh keputusan dihasilkan dari keberadaan IS. DSS untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada PTX. Salah satu contoh yang disorot dalam hal ini adalah cara pemilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan untuk proses profile matching dan analisis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma SDM yang terdapat di PTX. Proses profile matching dilakukan untuk menentukan rekomendasi karyawan dalam sistem kenaikan jabatan dan perencanaan karir berdasarkan 3 aspek, yaitu kapasitas intelektual, sikap kerja, dan perilaku. Hasil dari proses ini berupa ranking karyawan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk memilih karyawan yang cocok pada jabatan yang kosong tersebut. Software ini dibuat menggunakan Microsoft Access 2000 dan database Borland LP5 sebagai kompilernya. Dari hasil implementasi sistem disimpulkan bahwa dengan menggunakan software ini dapat membuat proses pengambilan keputusan terhadap profile matching proses kenaikan jabatan dalam perencanaan. Contoh penerapan DSS lainnya yaitu DSS untuk meningkatkan produktivitas hotel bintang 5 di Surabaya. Kemudian untuk contoh GDSS yaitu pada perusahaan IBM, begitu juga banyak perusahaan lain memulai sistem pendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertemuan kelompok. Kasus khusus melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Setelah pertemuan selama 2 jam dengan personel pabrik, semua yang dihasilkan adalah argumen dari perasaan buruh. Kemudian untuk contoh keputusan berdasarkan ES atau sistem pakar yaitu perencanaan PRIDE atau Pitch Role Interactive Design Expert atau Environment. Sistem pakar dalam perencanaan Wood Trust Fabrication Application merupakan contoh dalam sistem pakar dalam proses perencanaan. Sistem ini dibuat menggunakan shell sistem pakar SPS dan analisa pasar untuk komoditi tertentu. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa harus DSS dan GDS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Perusahaan seperti apa yang harus punya DSS serta GDSS, dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja. Menurut saya sebaiknya diterapkan secara berbarengan sebab DSS merupakan sistem untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Sedangkan GDSS hampir sama dengan DSS, bedanya GDSS mencari solusi permasalahan melalui pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Sehingga jika pengambil keputusan dilakukan oleh DSS dan GDSS menjadi satu entitas bisnis akan menjadi lebih baik dan lebih akurat lagi hasilnya. Perusahaan yang relatif besar hendaknya memiliki DSS dan GDSS, sedangkan perusahaan kecil dengan biaya terbatas dan karyawan cukup sedikit, penerapan DSS sudah cukup untuk dilakukan. Contoh penerapan DSS yaitu pada PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam hal pengambilan keputusan cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Untuk penerapan GDSS, contohnya dalam program Cooperative Education di PT Telkom ada beberapa tahap yang harus dilalui. Salah satunya adalah tahap seleksi, di mana dilakukan 2 tahap, yaitu tahap perguruan tinggi oleh tim dari perguruan tinggi dan disusul dengan final oleh tim gabungan. Selanjutnya yaitu pertanyaan untuk studi kasus pada buku Loudon halaman 513. Yang pertama, mengapa Anda membutuhkan data dan analitik yang lebih baik untuk sumber daya manusia? Manajemen apa, organisasi, dan faktor teknologi berkontribusi pada Anda membutuhkan untuk data dan analitik HR yang lebih baik?
Dengan mengubah data dan analitik SDM, manajemen dapat memahami apa yang terjadi dengan karyawan serta memahami di mana sumber daya perlu dipindahkan atau dihapus. Dengan mengubah data dan analitik HR, Antem memungkinkan secara keseluruhan untuk berjalan lebih lancar dengan kesalahan minimal dan lebih sedikit waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan. Memungkinkan orang untuk memeriksa dan memasukkan data karyawan pelanggan ke dalam database. Dan terakhir, teknologi terus berkembang untuk bisnis dan dengan peningkatan versi Antem, mereka dapat menghemat lebih banyak uang yang menjadi lebih produktif dan prediksi yang akan terjadi di masa depan dengan meningkatkan komunikasi dan waktu respon dengan datanya. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kemampuan intelligence bisnis portal PDC. Antem sekarang, PDC membantu bisnis memahami berapa banyak orang yang bekerja, penggajian, berapa banyak pekerja yang memungkinkan segera pensiun, dan yang terpenting adalah bagaimana menggunakan dan di mana menggunakan sumber daya mereka, dan berpotensi di mana tidak menggunakannya. PDC memungkinkan pekerja untuk menyuarakannya tentang tempat kerja dan tidak ada dibalas, karena itu semua rahasia bisnis dan juga harus memilikinya. Pertanyaan yang ketiga yaitu kelompok apa yang mendapat manfaat dari perusahaan alat analitis baru Antem? Semua orang. Manajemen tahu cara menggunakan sumber daya mereka dengan lebih baik dan mendapatkan lebih banyak data tentang cara kinerja karyawan mereka dan di mana ada perlu perbaikan dalam tempat kerja. Karyawan memahami peran mereka lebih mudah dilacak dan dapat menyuarakan pendapat tentang praktik bisnis dan produktivitas tanpa harus dikhawatir mencari atau mengirim email box. Secara keseluruhan, alat analisis baru Antem memungkinkan kemudahan secara keseluruhan di perusahaan dan sekarang bahkan memulai membantu kelompok lain di luar sumber daya manusia dan memanfaatkan mereka dengan lebih baik. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana kemampuan analitis data baru Antem mengubah fungsi sumber daya manusia di perusahaan. Secara keseluruhan itu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Antem dengan memiliki lebih sedikit data yang tersebar banyak lembar data. Hal ini memungkinkan HR untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan karyawannya dan bagaimana meningkatkan lebih baik dengan data yang ditingkatkan dan waktu respon untuk data tersebut. Secara keseluruhan semuanya meningkat pesat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.